Oke teman-teman, selamat malam. Saat ini saya sudah berada di stasiun Pasar Senen dan pada trip kali ini saya akan kembali mencoba kereta Serayu Malam teman-teman. Namun tujuannya untuk kali ini hanya sampai stasiun Tasikmalaya teman-teman. Jadi saya akan berkunjung ke Tasikmalaya dan menggunakan kereta Serayu ini karena kereta Serayu adalah kereta yang melewati jalur selatan Bandung ya teman-teman. Jadi ke bawah ke arah stasiun Leles, Cipende, dan tentunya melewati atau berhenti di stasiun Tasikmalaya. Dan ini adalah bagian keberangkatan teman-teman, dan di bawahnya ada mesin pencetak tiket. Jadi untuk stasiun Pasar Senen belum ada mesin face recognition sehingga para penumpang masih harus mencetak tiket manual teman-teman. Dan ini dia untuk di jalur 4 ternyata Serayu Malam yang akan saya naiki yang berangkat pukul 20.10 sudah ada beberapa penumpang yang masuk pintu gate 2. Dan saya juga nantinya akan masuk lewat sini pintu gate 2 karena saya akan menaiki ke Serayu Malam untuk kesekian kalinya. Jadi pintu gate 2 khusus untuk para penumpang yang akan naik Serayu Malam pada malam hari ini yang akan diberangkatkan pukul 20.10 teman-teman. Dan ini dia mesin cetak tiketnya. Untuk lebih jelasnya, jadi teman-teman bisa cetak di sini ya. Masukkan kode bookingnya, nanti tercetak otomatis. Dan ini adalah papan jadwal digital tentunya. Keberangkatan kereta, diantaranya ada ke Serayu pukul 20.10. Yang mana tujuannya adalah Purwokerto ya teman-teman. Namun saya tidak sampai Purwokerto, cukup sampai Tasikmalaya aja. Dan sekarang jangan lupa untuk menyiapkan kartu tanda pengenal, KTP, dan juga tiketnya teman-teman. Ini dia tiket saya. Nanti saya akan boarding pass di pintu gate 2. Dan saya sudah boarding pass teman-teman, jadi pertama dicek oleh security dahulu ya. Jadi ada 2 pengecekan. Pertama di pintu gate 2 ini, dicek oleh security. Dan untuk boarding pass scan barcode-nya nanti ada di penjagaan selanjutnya. Jadi saya harus masuk terowongan dulu. Ini ada terowongan yang mengantarkan kita ke peron 3 dan peron 4 ya. Dan kebetulan untuk ke Serayu ada di peron keempat. Jadi saat ini saya masih berjalan di terowongan, ini dia. Penuh perjuangan kalau teman-teman pengen ke peron 3 atau 4 karena harus turun tangga dan naik turun tangga plus lewat terowongan ini, seperti itu. Jadi untuk Pasar Senen ada 2 pemeriksaan, pertama oleh security, dicek KTP-nya dan plus tiketnya, kemudian dicek oleh petugas KAI untuk bisa boarding pass. Nah itu dia, untuk bagian pengecekan yang kedua, dicek oleh petugas KAI ya, seperti itu. Jangan lupa untuk menyiapkan KTP dan juga tentunya tiketnya teman-teman. Jadi mari kita langsung aja boarding pass. Dan ini dia, saya sudah boarding pass. Serayu Malam ada di jalur 4 yang akan diberangkatkan pukul 20.10 teman-teman. Dan sudah ada beberapa penumpang yang menunggu tentunya ke Serayu Malam yang akan tentunya diberhentikan di peron keempat teman-teman. Cukup banyak ya untuk penumpang ke Serayu ini karena memang tiketnya selalu sold out, selalu habis dalam sekejap. Dan ini dia teman-teman, rangkaian ke Serayu dalam proses selangsiran di peron keempat masih berjalan saat ini. Kita tidak boleh masuk sebelum benar-benar keretanya berhenti ya teman-teman, demi keselamatan tentunya. Ini dia ke Serayu Purwokerto Pasar Senen PP. Jadi full tripnya sampai Purwokerto ya. Dan untuk perjalanan kali ini saya berada di ekonomi ketiga teman-teman. Jadi nanti mari kita review bagian dalamnya seperti biasa, kemudian kita review bagian luarnya teman-teman. Ini dia untuk rangkaian gerbong dari ekonomi ketiga. Rangkaian mild steel tentunya, bukan rangkaian stainless steel. Jadi mari kita masuk ke dalam. Dan saya duduk di kursi 5E teman-teman, di samping jendela. Dan ini adalah kelas ekonomi K309-330, kelas ekonomi yang mampu menampung 106 penumpang teman-teman.
Sekarang kita review bagian luarnya. Trendmark D artinya mampu melaju dengan kecepatan 90 km per jam. 37 berat bersihnya, 37 ton dari gerbong ini. 5 adalah jenis roda kereta, jenis K5 teman-teman, seperti itu. Jadi batas kecepatan maksimum hanya 90 km per jam saja teman-teman. Kemudian kode gerbongnya K309345 PWT Depo Induk Purwokerto ya teman-teman. Jadi rangkaian gerbong ini dinaungi oleh Depo Induk Purwokerto. Memang relasinya sampai Purwokerto ya. Mulai dinasnya atau MD adalah 22 Januari 1993. Jadi rangkaian gerbong lama ya yang sudah berusia 10, 20 tahun, 30 tahunan teman-teman. Dan ini dia untuk bagian dalamnya lagi kita review. Konfigurasi seat 32 kelas ekonomi. Kursi saling berhadapan teman-teman. Dan ada fasilitas rak bagasi seperti ini untuk menaruh barang-barang tentunya yang ada di dua sisi, kiri dan di sebelah kanan tentunya. Penuh padat dengan barang-barang penumpang KA Serayu. Jadi inilah gambaran dari kelas ekonomi KA Serayu teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya saya ingin mereview bagian sisi toiletnya teman-teman. Jadi ada di satu sisi gerbong, di sebelah kanan untuk rangkaian ruang toilet ya yang ada di KA Serayu. Toiletnya adalah toilet bercampur laki-laki dan perempuan. Jadi dijadikan satu ya, tidak seperti rangkaian stainless steel yang dipisah. Ini dia gambaran toilet di KA Serayu dan untuk yang ini adalah klosetnya kloset jongkok teman-teman. Seperti ini kloset jongkoknya yang mana dilengkapi dengan tong sampah di dekatnya tentunya. Ada wastafelnya juga tentunya yang disediakan. Ada pembilas klosetnya teman-teman. Dan kemudian ada tisu, ada hand soapnya juga teman-teman seperti itu. Dan tentunya ada cerminnya yang disediakan. Dan kemudian tidak lupa teman-teman, tersedia ventilasi udara yang tentunya bisa dibuka tutup. Jadi kurang lebih seperti inilah tampilan toilet bercampur laki-laki dan perempuan yang ada di rangkaian gerbong dari KA Serayu Malam teman-teman. Dan kemudian fasilitas berikutnya adalah terdapat meja kecil seperti ini yang dilengkapi di bawahnya dengan dua colokan teman-teman. Yang tidak lupa juga di bawahnya dilengkapi dengan gantungan. Gantungannya juga dilengkapi dengan plastik sampah tentunya. Untuk nantinya kita kumpulkan sampah di plastik itu nanti kita buang. Seperti itu. Ini dia KA Serayu Malam. Kemudian ada fasilitas AC atau pendingin, AC split seperti ini. Ada dua sisi ya, di sisi satu dan sisi satunya lagi. Jadi dalam satu gerbong itu jika di total ada 6 buah AC split seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu di dekat saya, kemudian 2 di tengah, dan 2 lagi di paling ujung sana teman-teman. Jadi total dalam satu gerbong AC splitnya ada 6 buah ya teman-teman, seperti itu. Pada umumnya kelas ekonomi seperti ini teman-teman, buat teman-teman yang mungkin belum pernah naik kereta. Sekarang teman-teman kita review bagian luarnya kembali. Saya sudah berada di depan lokomotif sekarang. CC2039802 Depo Induk JR atau Depo Induk Jember teman-teman. Jadi lokomotifnya adalah lokomotif dari Jember ya teman-teman, daerah operasional 9 kalau tidak salah. CC2039802 yang akan berdinas untuk membawa rangkaian gerbong dari KA Serayu Malam pada hari ini teman-teman. KA Serayu full tripnya sampai Purwokerto, namun kali ini saya hanya sampai Tasikmalaya aja teman-teman. Dan ini dia gambaran suasana di dalam rangkaian gerbong KA Serayu. Cukup dipadati oleh penumpang dan bahkan rak bagasinya kalau teman-teman lihat sudah sangat sesak penuh dengan barang-barang penumpang, tas-tas, koper-koper dan lain sebagainya. Jadi inilah kelas ekonomi teman-teman. Buat teman-teman yang belum pernah naik kereta kelas ekonomi, inilah gambarannya. Jadi teman-teman sudah tidak kaget lagi nanti kalau akan naik kereta kelas ekonomi seperti itu.
yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Purwokerto. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 10 jam 34 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak kru kami yang bertugas pada perjalanan kali ini. Demi kenyamanan dan keamanan, kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Dan teman-teman, tadi sesudah melewati stasiun Jatinegara, melintas langsung. Untuk stasiun pemberhentian pertama dari KA Serayu Malam adalah stasiun Bekasi, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin tinggalnya lebih dekat ke arah Bekasi, teman-teman bisa naik dari stasiun Bekasi aja ya untuk KA Serayu. Jadi nggak harus ke stasiun Pasar Senen. Selamat malam penumpang kereta api Serayu yang kami hormati. Terima kasih telah memilih moda transportasi kereta api Indonesia. Untuk kenyamanan Anda, pada rute perjalanan kali ini, kami menyediakan beberapa menu makanan, snack, dan minuman yang dapat Anda pesan melalui kru restorasi yang bertugas, atau dapat langsung mengunjungi kereta makan. Untuk posisi kereta makan, berada di antara ekonomi 3 dan ekonomi 4. Untuk posisi kereta makan, berada di antara ekonomi 3 dan ekonomi 4. Menu yang tersedia saat ini: nasi goreng parayangan, nasi ayam geprek, nasi ayam bulgogi, nasi ayam crispy KFC, mie bakso, cuanki, dan kopi. Ada pun snack mineral minuman hangat atau dingin seperti fruity, teh pucuk, hydro koko, hot chocolate, cappuccino, kopi hitam, wedang jahe, wedang serai, wedang uwu, serta menu lain yang masih tersedia. Kami juga menyediakan penyewaan bantal dan selimut seharga 10.000. Untuk mempermudah proses transaksi Anda, saat ini kami menyediakan transaksi non-tunai atau kris dari berbagai bank, GoPay, ShopeePay, OVO, Dana, Link, dan aplikasi lainnya. Selamat menikmati perjalanan Anda bersama kuliner kereta api. Atas perhatian dan kerjasamanya. Oke teman-teman, saat ini saya ingin mengecek kecepatan daripada KA Serayu. Tadi sudah melintasi beberapa stasiun ya, dan ini masih menuju stasiun pemberhentian pertama yakni stasiun Bekasi. Dan saat ini kecepatan di angka 70-an km per jam teman-teman, bahkan tembus di angka 80-an km per jam sebelumnya. Jadi intinya memang untuk batas kecepatan maksimumnya adalah Landmark D itu 90 km per jam. Ya mungkin standarnya di angka 70 sampai 80-an km per jam. Amat jarang sampai tembus 90 km ya, karena memang standarisasinya atau standar kecepatannya atau batas kecepatannya itu hanya 90 km per jam teman-teman, untuk Landmark D ya, yang dimiliki oleh KA Serayu. Jadi mungkin ini salah satu faktor yang membuat perjalanan dari Jakarta sampai Purwokerto dengan KA Serayu itu paling lama, tembus di angka 10 jaman lebih teman-teman, seperti itu.
stasiun Cikarang. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Untuk keselamatan Anda, kami mohon untuk tidak buka pintu-pintu kereta sampai kereta dipastikan berhenti dengan sempurna. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Stasiun Karawang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di Stasiun Karawang, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Untuk keselamatan Anda, kami mohon untuk tidak buka pintu-pintu kereta sampai kereta berhenti dengan sempurna. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Oke teman-teman, saat ini KA Sarayu akan segera tiba di stasiun Cikampek. Dan teman-teman, tadi sudah dijelaskan tentang adanya kereta makan ya, yang ada di gerbong ini. Dan tidak hanya itu, ada fasilitas pramugara-pramugari juga seperti mereka berdua yang sedang menjajakan makanan minuman yang keliling ke setiap gerbong. Jadi teman-teman tidak harus ke kereta makan kok, karena ada pramugara-pramugari yang keliling bawa makanan minuman. Jadi bisa beli langsung di gerbong tempat kursi di mana kita duduk ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sesudah lepas dari stasiun Cikampek, nantinya untuk pemberhentian berikutnya adalah stasiun Purwakarta, kemudian Cimahi, Bandung, Kiara Condong, Leles, Cibatu, Cipete, dan nantinya saya akan berhenti di stasiun Tasikmalaya. Jadi mari kita istirahat saja teman-teman, karena ini juga perjalanan malam ya, tidak bisa begitu menikmati pemandangan selama perjalanan.
Dan saat ini teman-teman, kereta Serayu telah tiba di stasiun Cipende. Seperti biasa di stasiun ini, kereta Serayu dilakukan pengecekan pengereman maupun teknis-teknis yang lainnya, kemudian juga pengisian ulang air dan sebagainya. Jadi memang ini salah satu stasiun penting ya untuk berbagai kereta, diantaranya Serayu. Tentunya untuk keselamatan dari rangkaian gerbong dan para penumpang tentunya. Rangkaian kereta untuk pintu keluar stasiun Tasikmalaya berada di sebelah kanan dari arah datangnya kereta api. Persiapan Tasikmalaya. Oke teman-teman, akhirnya KA Serayu tiba juga di stasiun Tasikmalaya dan saya berhenti atau turun di stasiun ini ya, tidak full trip sampai Purwokerto. Nanti KA Serayu akan lanjutin perjalanan sampai stasiun Purwokerto. Dan terima kasih teman-teman telah menemani perjalanan saya sampai stasiun Tasikmalaya dengan kereta Serayu. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube HP Kuliah dengan cara like, comment, share maupun subscribe. Dan kalau begitu, saya Rahmat Maulana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.